Suara saya jelas? Jelas, Jelas, Ustaz. Ustaz. Baik. Iya, Bi. Mohon yang lain di mute ya. Yang lain di mute. Baik, kita mulai. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum, taj'alul hazna idza kita sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas wa fil qawli wal amali wan niyyah. Uzakirukum wa uzakiru nafsi bi ikhlasin niyyati lillahi tabaraka wa ta'ala. Seperti biasa, mari kita hadirkan dalam hati kita niat mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendengarkan serta mengikuti kajian ilmu agama. Jadi silahkan yang punya bukunya, fisiknya, untuk dibuka di halaman muqaddimah ya. Di situ saya menyebutkan muqaddimah yang ini seringkali dibaca atau disebutkan oleh masyayikh kita, guru-guru kita di Libanon ya. Dan Syekh juga seringkali kalau antum memperhatikan di rekaman kajian beliau itu mau mengucapkan ini, Alhamdulillahirabbil alamin, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan, wassalatu wassalamul atamanil akmalan ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahabatihi tahirinal a'lam. Amma ba'd. Jadi saya nulis muqaddimah ringkas di sini ya. Haid, nifas, dan istihadhah ini tentunya merupakan permasalahan penting ya. Merupakan 3 kondisi biologis yang dialami oleh perempuan dan memiliki implikasi hukum yang sangat signifikan dalam syariat Islam ya. Jadi punya implikasi hukum, punya penerapan hukum yang sangat penting dalam syariat Islam. Jadi bukan hanya sekedar fenomena medis, melainkan juga bagian dari ahkam taklifiyah yang mempengaruhi berbagai aspek ibadah dan muamalah. Oleh karenanya, pemahaman yang mendalam terkait 3 kondisi ini menjadi, bisa dikatakan menjadi sesuatu yang ilmiah ya, kewajiban yang harus kita ketahui. Jadi harus kita ketahui, praktek yang harus kita ketahui, kewajiban ilmiah dan praktis, baik ini bagi perempuan, ya tidak hanya bagi perempuan, tentunya juga bagi laki-laki. Haid sendiri ini adalah darah yang alami, yang keluar dari rahim perempuan dalam waktu tertentu setiap bulan sebagai bagian dari siklus biologis. Dan dalam fikih haid ini menjadi sebab larangan sementara terhadap beberapa ibadah ya. Dan nanti ini akan kita sebutkan rinciannya. Ini saya muqaddimah saja. Sholat, puasa, tawaf, hubungan suami istri. Kemudian penentuan masa haid, tanda-tanda awal dan akhir, serta perbedaan antara darah haid dan istihadhah ini tentunya menjadi kajian penting dalam bab toharoh dan ibadah. Ya. Itu haid ya, atau disebut juga menstruasi. Orang-orang menyebutnya menstruasi. Kemudian ada nifas. Nifas ini adalah darah pasca melahirkan, ya, usai melahirkan, yang keluar setelah proses persalinan. Persalinan melahirkan ya, bukan ganti baju. Ini mempunyai hukum yang serupa dengan haid dalam hal larangan ibadah tertentu, dan ini punya masa maksimal ya. Sebagian besar ulama mengatakan 40 hari, namun bisa juga lebih pendek ya, tergantung kondisi dari individu perempuan. Dan pemahaman terkait nifas ini penting ya untuk menentukan kapan seorang ibu dapat kembali menjalankan ibadah ya. Dan tentunya aktivitas rumah tangga yang berkaitan dengan hukum syar'i. Kemudian ada istihadhah darah penyakit ya. Damun fasid, darah penyakit, darah yang keluar di luar waktu haid dan nifas dan tidak memiliki hukum larangan ibadah seperti 2 kondisi sebelumnya. Jadi tetap perempuan yang istihadhah ini wajib sholat, wajib puasa, masih boleh melakukan hubungan badan dan seterusnya ya. Perempuan yang istihadhah ini ya, yaitu tetap wajib sholat, wajib puasa, dan dengan syarat menjaga kebersihan dan melakukan wudhu. Ada ketentuan yang nanti akan kita rinci ketika sudah sampai di pembahasannya. Dan istihadhah ini seringkali menjadi, bisa dikatakan, sumber kebingungan, ya, sehingga perlu bimbingan fikih yang jelas dan kontekstual. Ya.
Kemudian di sini juga saya sebutkan, ya, kalau perempuan kan itu alasannya karena dia ini pelaku langsung, dia yang mengalami langsung. Laki-laki bagaimana? Ya tentunya masih ada kaitannya. Laki-laki ini juga penting, harus memahami pembahasan terkait haid, nifas, dan istihadhah. Walaupun secara biologis hanya perempuan yang mengalaminya, ya. Tapi tentunya laki-laki ini punya tanggung jawab untuk memahami hukum-hukum yang berkaitan. Kenapa? Ya, satu, laki-laki sebagai suami, pimpinan keluarga, jadi harus mampu membimbing, mendampingi istri dalam menjalankan ibadah dengan benar. Ya. Yang kedua, dikarenakan urusan talak dan hubungan suami istri. Tentunya pengetahuan tentang masa haid dan nifas ini menjadi penentu sah atau tidaknya tindakan hukum. Yang ketiga ini sebagai pendidik, dai, dan penuntut ilmu. Ya, laki-laki perlu memahami bab ini untuk menjawab pertanyaan umat dan juga memberikan solusi yang tepat. Jadi ini penting sekali ya. Memahami haid, nifas, istihadhah secara ilmiah dan syar'i, ya umat Islam ini dapat menjalankan ibadah dengan lebih tenang, sah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kajian ini bukan hanya bagian dari fiqhun nisa, fikih wanita, tetapi juga bagian dari tanggung jawab kolektif dalam menjaga kemurnian ibadah dan keharmonisan rumah tangga. Ya. Dan haid ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas seluruh perempuan ya, yang keturunan Nabi Adam alaihissalam yang telah menginjak masa baligh sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Inna hadza amrun katabahullahu ala banati Adam." Ya, inna hadza amrun katabahullahu ala banati Adam. Jadi ini juga ini merupakan ketetapan ya, haid ini ketetapan yang berlaku yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada anak-anak perempuan keturunan Bani Adam ya. Dan tidak hanya manusia ya yang mengalami haid ini, ada beberapa binatang yang juga mengalami haid ya. Eh, saya yang pernah dengar itu kelelawar ini mengalami haid. Kemudian juga itu mamalia laut itu yang besar itu, paus itu juga tahu saya seperti itu ya. Nanti bisa dicek itu beberapa binatang yang lain juga mengalami hal yang serupa, mengalami haid. Dan manusia juga termasuk ya, sebagaimana tadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan tidak boleh protes, kenapa perempuan haid, laki-laki tidak, begitu ya. Sudah, itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Rela dengan takdir adalah keharusan hamba karena tentunya terdapat hikmah dan keadilannya yang meliputi segala sesuatu, walaupun walaupun terkadang akal manusia ini tidak dapat menjangkau karena keterbatasannya. Jadi kita punya kewajiban untuk mengimaninya sebagai ketetapan yang membawa hikmah, kebaikan, maslahat ya. Dan ini merupakan suatu kewajiban. Gitu. Dan buku ini saya susun sebagai bentuk kepedulian ya, kepedulian ilmiah, ya, kepedulian spiritual terhadap kebutuhan kaum perempuan dalam memahami hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan darah yang keluar dari rahim ya. Ketika kondisi ini bukan sekedar tadi sudah kita sebutkan fenomena biologis, melainkan punya konsekuensi hukum yang langsung mempengaruhi sah atau tidaknya berbagai bentuk ibadah. Sholat, puasa, baca Al-Quran, hubungan suami istri, talak ya. Seperti itu. Dan ini menjawab kebingungan saat menghadapi problematika haid dan darah yang keluar dari rahim perempuan. Jadi tujuan utamanya penyusunan buku ini adalah saya ingin memberikan panduan praktis, mudah, gampang dipahami, tapi tetap ilmiah ya, agar para perempuan tidak terjebak, tidak salah, tidak mengalami kekeliruan beribadah diakibatkan ketidaktahuannya atau kesalahpahamannya terhadap hukum darah wanita. Seperti itu ya. Membantu mengurai kebingungan. Jadi
Simple sebenarnya kalau kita belajar, kita mengikuti, kita fokus, kita mau meluangkan waktu, kita mau melatih diri, kita mau tanya, ya insya Allah ini mudah sebenarnya, bukan sesuatu yang sulit banget, nggak bisa dijangkau oleh akal begitu, enggak ya. Mudah sebenarnya ya. Kita akan uraikan nanti kebingungan yang mungkin dialami oleh banyak perempuan, terutama dalam menghadapi kasus-kasus yang tidak lazim, yang tidak biasa ya, yang spesial itu. Kemudian juga tujuan saya menyusun buku ini adalah menanamkan kesadaran fikih bahwa tentunya memahami hukum darah wanita ini bukan hanya tanggung jawab perempuan, tapi juga penting bagi kaum laki-laki, khususnya dalam konteks rumah tangga. Jadi laki-laki jangan mau enaknya saja, dapat nikmatnya, tapi hal seperti ini nggak mau tahu begitu. Istri dalam kondisi seperti ini nggak dipedulikan, nggak didampingi, nggak tahu seterusnya, bukan seperti itu ya. Ya, dalam konteks rumah tangga seperti itu, dalam konteks pendidikan juga seperti itu. Jadi guru itu juga kadang misalnya kalau anak laki-laki nanya ke guru perempuannya mungkin segan, ini nanya ke siapa? Guru laki-laki, begitu. Ya. Jadi saya tujuannya adalah seperti itu. Sekaligus juga menunjukkan bahwasanya kami Syahamah ini kita hanya punya ilmuwan di bidang akidah. Kita juga punya keilmuan di bidang yang lain. Oke, alhamdulillah kita ada guru-guru kita, ada asatidz kita yang mereka ini juga mendalami ilmu fikih dalam qiraah, dalam tajwid, dalam Al-Qur'an. Itu ada para asatidz kita dalami. Mereka yang sudah talaki kitab-kitab terkait ya, itu tidak hanya dalam masalah akidah. Dan ini juga tujuan saya juga ingin memotivasi kepada jamaah Syahamah gitu. Jangan hanya cukup kitab itu saja ya, tapi juga dalami kitab yang lain, karena agama itu buahnya gitu. Kita berupaya untuk masuk ke deretan sanad gitu ya. Siapa tahu nanti generasi sekian setelah kita itu muncul para ulama dan kita masuk di sana tersebut walaupun kita sendiri nggak sampai ke level ulama ya, seperti itu ya. Rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu ya. Rubba muballighin, rubba muballighin aw'a minas sami'. Jadi boleh jadi ada orang yang mendengar penjelasan kita, ya, itu dia lebih paham daripada kita. Dan itu terjadi di kalangan para sahabat seperti itu. Kita semua tahu bahwa tidak semua sahabat itu mujtahid. Ya. Dan ya jalur ilmu itu ya dari mereka gitu. Dan mereka sampaikan kepada generasi setelahnya. Dan ternyata muncul di generasi tabi'in atau bahkan atba tabi'in yang lebih faqih, lebih afqah daripada para sahabat. Seperti itu. Jadi saya menyusun buku ini ya berdasarkan kaidah fikih dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i ya, dengan pendekatan yang ringkas namun sistematis agar tentunya mudah dipahami oleh pembaca dari berbagai latar pendidikan ya. Selama dijelaskan sebagaimana mestinya, saya bikin juga bahasanya sederhana dalam penyampaian, namun tetap saya upayakan ya ini ya, tetap menjaga kedalaman makna dan juga ketelitian hukum. Kemudian di sini kita mengikuti metode para ulama ya, menyajikan dalil-dalil dari Al-Quran, hadis. Kalau Anda perhatikan, buku yang saya tulis itu nggak lepas dari firman Allah, dari hadis, dari perkataan ulama. Jadi bukan pendapat pribadi atau menurut saya atau pendapat saya seperti ini dan seperti itu ciri khas kita, ciri khas orang-orang Syama, para Syama seperti itu ya. Jadi kita menyajikan dalil dari Al-Quran, hadis, serta penjelasan para fuqaha ya, yang salaf maupun kholaf. Dan saya kasih contoh-contoh yang aplikatif yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan saya berharap buku ini bisa menjadi rujukan edukatif bagi para muslimah dalam menjalankan ibadah dengan tenang dan sah, kemudian juga menjadi sumber ilmu yang bermanfaat bagi para pendidik, bagi konsultan keluarga, dan dai dalam membimbing umat secara tepat dan bijak, dan merupakan sarana dakwah yang elegan, yang menggabungkan antara ilmu, ya empati, kemudian keindahan penyampaian sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Terakhir,
Saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar diberikan keikhlasan, diberikan ketulusan ya, agar dua perkara ini selalu menyertai ketaatan dan amalan kebaikan kita sekalian, saya dan antum sekalian ya. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kami mengharap rahmat dan taufiknya ya. Semoga selalu terlimpah kepada kita dan segenap orang-orang yang kita kasihi dan kita cintai ya. Ini saya tulis pada Oktober tahun 2024. Mudah-mudahan kita bisa diberikan kesempatan, diberikan taufik untuk menyelesaikan kitab ini sebagaimana mestinya, dan ini menjadi pemberat timbangan kebaikan saya dan juga antum sekalian. Jadi itu para jamaah, para asatidz muqaddimah yang saya tulis. Kita langsung masuk ke pembahasan berikutnya ya, tentang cairan yang keluar dari farji perempuan. Di sini saya menggunakan bahasa farji karena di KBBI juga seperti itu ya. Sudah farji. Dan farji ini lebih umum ya. Farji ini bisa kubul, bisa dubur ya. Bisa. Farji bisa kubul, bisa dubur. Cuman di sini di beberapa konteks, di beberapa teks itu maksudnya adalah kemaluan depan ya. Kemaluan depan. Begitu. Jadi macam-macam cairan ya, sesuatu yang cair yang keluar dari perempuan ini ada 7 macam, 7 macam. Yang pertama kencing, ya saya kasih definisi dikit, ya saya sebutkan beberapa hal yang ada di kitab Fuqaha, kemudian saya compare dengan yang disebutkan oleh ahli biologi ya di kedokteran dan seterusnya, sehingga sampai pada kesimpulan ini cairan buangan yang terhimpun dalam kandung kemih ya, dan dikeluarkan dari tubuh melalui saluran kemih. Saluran kemih itu kencing, kemih itu kencing ya. Dan hukum cairan ini adalah najis. Najis, keluarnya tidak mewajibkan mandi dan tidak pula membatalkan puasa. Hanya perlu istinja, cebok, dan berwudu sebelum melaksanakan sholat. Ya, simple ya. Jadi itu kencing adalah cairan buangan yang terhimpun di kandung kemih, kan kantong cairan kencing, kemudian jika pada waktunya dikeluarkan dari tubuh kita ya melalui saluran kemih, itu namanya adalah kencing dan ini hukumnya najis ya. Hukumnya najis, najis mutawassithah ya. Najis sedang. Tidak mewajibkan mandi dan tidak membatalkan puasa. Hanya perlu istinja dan berwudu sebelum mengerjakan sholat. Dan ini penting untuk kita ketahui para jamaah. Karena kita bahas kencing ya. Ada hadis yang berkaitan dengan masalah kencing ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu melewati 2 kubur, kemudian beliau mengatakan bahwa penghuni kuburan ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditampakkan atau ditunjukkan, diperlihatkan kepada beliau kondisi dari 2 penghuni kubur ini, yang mana keduanya ini sedang mendapatkan siksa kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabiri itsmin. Bala. Jadi begitu redaksinya ya. Jadi kedua orang ini sedang disiksa dan wa ma yu'adzabani fi kabiri itsmin. Ya. Dia ini disiksa dengan dosa yang orang itu menganggapnya remeh begitu. Sesuatu yang bukan dosa besar, tapi ternyata itu dosa besar. Ya. Amma haduhuma fakana yamshi bin namimah. Jadi yang satunya ini suka adu domba, suka menebar fitnah dalam bahasa Indonesia ya. Suka bikin orang berseteru, bikin kelompok ya, saling bersitegang dan seterusnya ya. Yamshi bin namimah ya. Wa ammal akharu fakana la yastanzihu minal baul. Jadi yang kedua ini tidak bersuci setelah habis buang air kecil. Nah, ini hati-hati nih, kalau kita punya anak laki-laki maupun perempuan, kita biasakan untuk ya buang hajat di tempatnya, jangan buang sembarangan. Dan dibiasakan setelah habis pipis itu cebok. Jangan dibiasakan habis pipis sudah selesai langsung keluar, selesai begitu langsung ditutup resletingnya, jangan ya. Karena ini ternyata diancam dengan siksa kubur ya. Dan ini banyak terjadi gitu ya. Kadang jijik gitu kan, ada orang kelihatannya stylish banget begitu. Tapi ketika buang air kecil
ya asal aja gitu. Padahal ada kamar mandi dan seterusnya. Ini kan menjijikkan gitu. Jadinya ilfil gitu. Lihat mukanya good looking, tapi punya bad attitude gitu. Nggak sesuai dengan syariat. Bagi perempuan, kalau ada cowok yang kayak gitu, itu di blacklist, nggak masuk kriteria. Kecuali kalau dia bisa diselamatkan dengan belajar ilmu agama sebagaimana mestinya dan bertaubat dari dosa ini ya. Gitu. Jadi makanya dididik anak-anak kita, ponakan-ponakan kita, adik-adik kita, murid-murid kita gitu untuk berhati-hati dalam masalah ini karena tidak main-main ya. Ini mengakibatkan seseorang mendapatkan siksa kubur. Istanzihu minal bauli fa inna ammata azabil qabri minhu. Jadi Rasul mengatakan bersucilah dari eh, kencing ya. Istanzihu minal baul. Cepuklah dari kencing. Fa inna ammata azabil qabri minhu. Karena kebanyakan apa siksa kubur itu berasal dari situ. Dari orang tidak cebok setelah kencing begitu. Kelihatannya remeh ya, ya. Tapi yang dinas itu malah kencing begitu. Karena kalau kotoran orang ya kebanyakan jijik. Kalau nggak jijik, BAB di apa di celananya sudah besar ya itu nggak normal itu. Begitu. Jadi gitu ya, kencing hukumnya seperti itu. Yang berikutnya adalah madhi, al-madhyu. Kalau tadi al-baul ya, al-baul. Di bahasa Arabnya bala ya bulu baul ya. Sekarang madhi ya. Madhi, cairan bening, cairan juga bening, sifatnya bening, sedikit kental, tidak berbau, keluarnya tidak memancar, dan setelah keluar tidak lemas. Tapi biasanya, umumnya, keluarnya itu sebelum mani keluar. Dalam kondisi, jadi keluar secara normal saat dalam kondisi syahwat belum memuncak. Jadi ketika orang sedang berfantasi misalnya atau ngeres kalau kami bahasa Jawa bilangnya ngeres itu. Jadi mikir apa ya, mikir Victor, pikiran kotor begitu kan, mikir aneh-aneh begitu. Itu keluar. Ya. Makanya di sini saya bahasakan keluar secara normal. Maksudnya normal di sini bukan bukan berarti ini boleh ya, enggak, tapi normal itu ya biasanya seperti itu. Oh, dalam kondisi orang sedang syahwat tapi bukan dalam sebelum memuncak itu keluar begini gitu. Dan cairan ini termasuk najis ya. Cairan ini termasuk najis ya. Keluarnya meleleh ya, tidak memancar tapi meleleh. Najis hukumnya tidak mewajibkan mandi dan tidak membatalkan puasa. Hanya saja perlu istinja dan berwudu sebelum melaksanakan sholat. Jadi ini dari segi ketentuan sama. Ketentuan, konsekuensi hukum sama dengan kencing. Yang membedakan adalah format keluarnya ini beda ya. Tata cara keluarnya beda, sifatnya ya atau teksturnya kalau boleh dibahasakan itu beda. Yang berikutnya adalah al-madyu ya. Eh, al-madyu tadi ya, al-wadyu, wadi. Wadi, wadi ini adalah cairan yang agak keruh. Kalau tadi bening di sini agak keruh ya, agak keruh, agak kental dan tidak berbau ya. Hampir sama sebenarnya sih dengan wadi begitu. Keluar mengiringi kencing saat sedang sembelit. Sembelit itu maksudnya nggak lancar gitu. Atau ketika mengangkat beban yang berat. Ya, ini juga sama. Jadi orang misalnya keluar kencing nggak lancar begitu, kemudian ya setelah kencing kok keluar lagi, setelah terputus kok keluar lagi, maka ini adalah al-wadyu. Ya, hukumnya sama dengan dua cairan sebelumnya. Ya, najis, tidak mewajibkan mandi, serta tidak membatalkan puasa, hanya perlu istinja dan berwudu sebelum melaksanakan sholat. Sebelum melaksanakan sholat. Berikutnya adalah mani. Ya. Ini kita bahasakan mani aja ya. Karena di bahasa biologi itu mereka bilangnya kalau perempuan katanya cairan pelumas. Ya. Kalau laki-laki sperma. Sudah, saya nggak pakai bahasa itu. Udah mani. Dan mani ini dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Begitu ya. Terserah orang biologi, orang kedokteran bilang apa, itu urusan mereka. Jangan ikut campur begitu. Tapi ada hal yang perlu diperhatikan. Karena di beberapa literasi kedokteran atau ya buku-buku yang ditulis dalam kedokteran, mereka mengatakan perempuan nggak punya sperma, bahasanya seperti itu. Atau perempuan, mereka bilangnya bahkan perempuan nggak ada mani, enggak. Ya, kalau mereka membahasakan dengan bahasa mereka,
sperma atau cairan pelumas atau apa gitu. Itu terserah mereka. Tapi di sini dalam bahasa syariat kita bilangnya mani ya. Definisinya adalah cairan yang keluar ketika syahwat mencapai puncak disertai kenikmatan ya pada saat ejakulasi dan memiliki bau yang khas disertai pancaran dan setelah keluar menimbulkan lemas. Jadi dan ini berlaku bagi kaum laki-laki dan juga kaum perempuan. Jadi nggak ada bedanya laki-laki seperti ini, perempuan juga seperti ini ya. Yang tahu ya masing-masing begitu. Nah, kalau laki-laki ya seperti itu, perempuan ya ada kondisinya sendiri gitu. Cuman definisinya kayak gini ya, secara definitif seperti ini. Dan hukum cairan ini adalah suci dan tidak najis. Namun keluarnya menyebabkan hadas besar dan mewajibkan mandi. Bahkan membatalkan puasa jika keluar dengan cara onani atau semacamnya. Berarti ada perinciannya. Jadi kalau kita ditanya, apakah keluar mani itu membatalkan puasa? Jawabannya adalah iya, jika dengan cara onani atau semacamnya, dengan kontak langsung. Ya. Tapi kalau enggak, bukan dengan cara seperti itu, keluar karena mimpi basah, keluar karena berfantasi, tanpa menyentuh, tanpa kontak langsung, maka ini puasanya tidak batal. Begitu ya, kata pilek ini. Berikutnya, penting ini, harus diwaspadai pendapat sebagian kalangan yang mengatakan bahwa perempuan itu tidak mempunyai mani. Karena ini jelas bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran dan hadis keduanya menetapkan bahwa sebagaimana laki-laki punya mani, perempuan juga sama. Perempuan punya mani, istilahnya mani ya. Ya, apa itu ya tadi itu fungsinya secara biologis buat apa itu bukan pembahasan kita. Fungsinya secara biologis buat apa bukan pembahasan kita. Cuman intinya adalah dinamakan dengan mani secara bahasa istilahnya istilah syar'inya fikihnya itu mani begitu. Jadi dalam Al-Quran, misalnya ditetapkan mani bagi laki-laki dan perempuan, firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj." Inna khalaqnal insan min nutfatin amsyaj. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tetes mani yang bercampur. Surat Al-Insan ini ya, ayat 2, yaitu campuran air mani laki-laki dan air mani perempuan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyanzuril insanu mimma khuliq, khuliqa mimma dafiq, yakhruju min baini sulbi wat tara'ib." Panas lagi nih, ya. "Falyanzuril insanu mimma khuliq, falyanzuril insanu mimma khuliq." Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Jadi mimma khuliq, ini sedikit ya, sedikit ada ilmu nahwu saya kasih para jamaah. Ketika ada ma, ketika ada ma, seperti ini, saya ketik ini di laptop. Ketika ada ma seperti ini namanya ma ya. Ma ini macam-macam ya. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah ma al-istifhamiyah. Jadi ma yang menunjukkan pertanyaan. Ya. Ma hadza, apa ini? Mas muka, apa namamu atau siapa namamu? Madza ta'kul, apa yang kamu makan? Ma seperti namanya ma istifhamiyah ya. Ma yang menunjukkan pertanyaan. Lah, ma seperti ini jika dimasuki ya, didahului oleh huruf jar, jika didahului oleh huruf jar itu ya min, ila, ala, nah itu huruf jar ya. Maka di sini alifnya, alif main dibuang. Alifnya dibuang ya. Contohnya ini, falyanzuril insanu mimma khuliq. Asalnya adalah mimma khuliq. Begitu. Hendaknya orang itu melihat, manusia melihat dari apakah? Min, dari ma, apakah dia diciptakan? Begitu. Ini ada juga di ayat yang lainnya, kita tahu semuanya itu. Amma yatasa'alun. Asalnya adalah an, ma, panjang, tapi ma di sini istifhamiyah, pertanyaan. Kemasukan an, maka menjadi pendek.
Amma yatasaalun. Tentang apakah mereka bertanya-tanya? Khuliqa mimma'in dafiq. Jawabannya adalah mereka atau dia diciptakan dari air yang memancar. Air di sini maksudnya mani, ya. Yakhruju mim bainis sulbi wat taraib. Keluarnya adalah dari atau di antara tulang sulbi laki-laki, tulang punggung laki-laki, ya, wat taraib dan tulang dada perempuan, ya. Al-Qur'an bilangnya seperti itu. Ya, silahkan dibuktikan dan kita yakin seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan bahwa apa yang disebutkan dalam Al-Quran itu semuanya adalah benar. Semuanya adalah benar, ya. Berikutnya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi ini di surat At-Tariq ayat 5 sampai 7, ya. Idza sabaqa ma'ur rajuli ma'al mar'ati adzkara biidznillah wa idza sabaqa ma'ul mar'ati ma'ar rajuli anatha biidznillah. Rawahu Muslim wan Nasa'i. Jika air mani laki-laki mendahului air mani perempuan, maka keduanya memperoleh anak laki-laki dengan izin Allah. Jadi siapa yang keluar duluan ini? Adapun jika air mani perempuan mendahului laki-laki, jadi dominan perempuan di sini, maka akan mendapatkan anak perempuan. Jadi kalau seandainya ya pasangan suami istri kok anaknya cowok, 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 berarti suaminya yang dominan. Atau cewek, 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 berarti istrinya yang dominan. Kalau cowok cewek ya berarti ya imbang, imbang. Kadang suaminya dominan, kadang laki-laki yang dominan. Kita perhatikan di sini ma'ur rajul ma'ul mar'ah, berarti ditetapkan. Rasul mengatakan menggunakan istilah ini berarti sebagaimana laki-laki punya mani, perempuan juga punya mani, ya. Dan dalam hadis disebutkan jika dalam sabda Rasulullah itu disebutkan juga ketika beliau ditanya oleh seorang sahabat yang bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini sahabat, ya, sahabiyah. Apakah wanita itu wajib mandi jika mimpi basah? Kemudian Rasul mengatakan, "Na'am idza ra'atil ma'." Ya, jika melihat air. Maksudnya kalau mimpi basah, mimpi berhubungan badan atau bagaimana, lah kok basah beneran, maka di sini dia wajib mandi. Tapi kalau hanya mimpi merasakan sesuatu, merasakan nikmat, tapi ya pas bangun, oh alhamdulillah nggak ada apa-apa, cuman mimpi tok gitu, maka ini tidak wajib mandi basah. Jadi perempuan atau laki-laki sama, ya. Jika mendapati cairan basah pada saat cairan mani pada saat terbangun, maka ini hukumnya dia wajib mandi. Tapi kalau tidak seperti itu, ya, hanya mimpi semata, ya, tidak mewajibkan mandi. Jadi sekedar mimpi tanpa keluar mani itu tidak mewajibkan mandi. Jadi itu, ya, kajian perdana kita. Mudah-mudahan istiqomah. Alhamdulillah ini ada sekitar 57 akun. Ya, mudah-mudahan istiqomah, ya. Ikuti sampai akhir, begitu jangan ikut ya awal-awal rame, berikutnya senyap, kemudian kesekian hadir, tiba-tiba tanya yang sudah dijelaskan. Amin. Amin. Baik, itu, ya. Silahkan apabila ada yang mau ditanyakan silahkan. Harapan saya untuk pertanyaan, ya kita be kalem lah. Kalem. Jadi tanyakan yang sudah dijelaskan aja dulu. Untuk yang lain itu next time kalau sudah waktunya. Begitu. Jangan tergesa-gesa, ya, karena memang al-ilmu yu'khadhu syai'an fa syai'an. Ilmu itu diambil sedikit demi sedikit. Kita makan aja kan nggak langsung kan satu piring kita tuangkan ke mulut kita kan. Jadi ya satu sendok begitu. Pelan dikunyah-kunyah dulu. Ya, ini rasanya gimana dinikmati, ya. Seperti itu. Monggo, kalau ada yang mau tanyakan silahkan. Tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Mau bertanya, kalau keluar mani itu tadi dulu Ustaz, kalau seandainya sudah mandi, kemudian setelah itu tuh sudah, Keluar lagi. iya, jadi udah selesai mandi, udah sholat gitu, terus kemudian siang itu bisa keluar lagi gitu. Itu wajib mandi lagi ya enggak Ustaz?
Maninya siapa itu? Maninya sendiri. Enggak, biasanya itu kan, nggak tahu ya. Jadi begini, rinciannya begini ya, Mbak atau Bu Oni ini. Kalau yang keluar itu adalah maninya sendiri, maka wajib mandi. Tapi kalau keluar itu adalah maninya orang lain, gimana maninya orang lain keluar dari kemaluannya? Biasanya perempuan ya, ya laki-laki kan dia menuangkan, kalau perempuan kan yang dituangi kan, begitu bahasa gampangnya ya. Jadi boleh saja perempuan sudah mandi, sudah merasa sudah dibersihkan. Lah ternyata ada mani suaminya yang mungkin masih berada di situ dan kemudian keluar. Maka yang seperti ini tidak wajib mandi. Oleh karenanya kalau keluar lagi dan mandinya sendiri ya wajib mandi. Tapi kalau mani suaminya, seperti kasus yang saya sebutkan tadi, maka tidak mewajibkan mandi. Gitu. Itu jawabannya. Berarti kalau puasa juga puasanya itu sudah sah, Ustaz? Maksudnya? Kalau seandainya terjadinya pas puasa gitu, Heeh. setelah sholat subuh itu kan, mandi, terus sholat, terus puasa. Nah, siangnya itu keluar tapi, mandinya suaminya gitu. Itu terus puasa atau itu batal puasanya? Kan tadi sudah saya sebutkan, keluarnya mani itu tidak serta-merta membatalkan puasa. Keluarnya mani itu membatalkan puasa apabila dengan sebab seperti onani, ya, sebab seperti kontak langsung begitu, dia main-main dengan kemaluannya. Tapi kalau keluarnya itu karena mimpi basah, ya, karena berfantasi, nggak ada kontak langsung. Saya nggak bilang itu boleh ya, tapi saya ini bahas batal tidaknya puasa. Maka di sini puasanya tidak batal. Jadi nggak ada kaitannya gitu keluarnya mana dengan batalnya puasa itu. Kecuali kecuali karena ya tadi dengan kontak langsung ya, onani, mainan burungnya sendiri gitu. Itu. Kalau dengan mimpi basah kan nggak batal. Atau dengan berfantasi, bahkan dengan berfantasi sekalipun walaupun itu hukumnya nggak boleh ya, tapi puasanya tidak sampai batal. Begitu. Terima kasih Ustaz, barakallahu Ya, fiik. tentang menggunakan alat tanpa menyentuh langsung. Apakah puasanya batal? Jadi maksudnya kayak alat penggetar begitu ya? Itu bagaimana ini? Jadi nggak nyentuh langsung, tapi kan yang masang siapa? Begitu kan? Iya Ustaz, itu kan Hmm? kayak yang zaman-zaman sekarang itu kan banyak beredar alat-alat yang kayak gitu Ustaz. Mm-mm. Iya, dengan alat berarti kan. Yang masang siapa? Masang sendiri kan? Ya pasang sendiri kan? Kan dia jadi Iya, sebab kan? Ya. Ala kulin ini saya tanyakan dulu ya. Saya sebenarnya ada gitu sampai ke suatu jawaban, tapi saya ingin pastikan dulu. Jadi ini saya skip dulu. Nanti tolong admin dikoleksi soalnya biar saya tanyakan. Ustaz, bagaimana bisa mendapatkan buku yang Ustaz sekarang? Nah, hubungi nomor ini aja ya. Nah, ini Umairah Corner ini. Saya sudah share ya biasanya ya. Bentar. Ini WA ini bisa ini. Kemarin di acara di Aswaja juga di dipamerkan di sana. Atau yang lain kalau masih ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Mas Eka. Mohon dijelaskan Ustaz, jika ada anak perempuan yang baru beranjak balik gitu Ustaz, mungkin sekitar umur 11 atau 10 atau 12 tahun mungkin, eh, mereka itu di fase-fase awal itu kadang keluar bercak darah gitu Ustaz, tapi hanya sedikit sekali gitu.
apakah itu sudah menandakan balik ataukah itu memang cairan itu disebutnya apa ya Ustaz ya? Tapi bukan seperti Iya, menstruasi gitu, hanya sedikit saja gitu bercak aja. Ya, mohon silakan iya, Ustaz. Terima kasih. iya. Ini kita terlalu dini ya sebenarnya ya. Ini ada pembahasannya nanti itu. Ada pembahasannya, tapi tetap saya jawab ringkas saja. Nanti detailnya ketika sudah sampai di pembahasan itu. Jadi ada tanda-tanda balik itu kan ada beberapa dengan usia ketika sudah mencapai 15 tahun, dengan keluar mani, dengan keluar haid bagi perempuan. Begitulah. Haid ini kan ada cirinya. Jadi nggak serta-merta keluar darah begitu dihukumi balik, enggak. Kalau keluar darah dan eh, darah itu sesuai dengan definisinya haid, berarti kan disebut haid. Maka perempuan ini atau anak remaja ini dihukumi balik. Kalau nggak sesuai dengan ciri haid, ya berarti darah itu bukan darah haid. Berarti walaupun keluar darah, ya. Dan di sini tadi kan kalau saya perhatikan, itu kan bercak. Berarti kan ya biasa bercak itu kan berarti nggak sampai ke batas minimalnya haid kan. Karena minimalnya haid itu 24 jam atau sehari semalam. Ya maka di sini tidak dihukumi balik. Seperti itu. Tapi insya Allah akan kita bahas secara detail nanti. Ya, mohon bersabar. Ya, madi ya, madi ya, madyun, mim zal ya, kemudian wadyun, waw, dal ya. Yang pertama pakai zal, ada titik, yang kedua pakai dal, nggak ada titiknya. Tidak perlu mandi hadis besar, tidak perlu, cukup dicuci gitu aja. Kemaluan orang tersebut ya, sebelum dia mengerjakan sholat, dia wudhu dulu, begitu. Tidak perlu mandi hadis besar. Oke, next. Kalau masih ada. Saya kirim langsung ke Syekh ini biar dijawab sama Syekh pertanyaan pertama tadi. Iya, tiba-tiba bercak gitu aja gitu ya. Udah, terus? Enggak usah kayak gitu kan gini. Kan kita kalau bangun normal kan ya ini Ustaz punya telepon. Sebentar ya, izin. Belum daftar sama sekali. Iya, oh ya, yang ini cepet-cepetan. Jadi wasilahnya ini kan sudah dapat 400 anak. Allah Akbar. Itu tuh sekitar 500 sekian. Jadi kurang 100 eman katanya kalau nggak diambil. Iya. Kesempatan ini eman banget. Gitu. Apa limitnya sampai kapan Ustaz? Hari Senin. Senin kapan? Senin depan ini. Jadi memang serba mendadak ini. Senin tanggal 25 ini.
Nggih, Allah Pak, 35. Mana tadi ya? Pertanyaan dari Erik ya, Mas Erik. Jadi begini ya, tadi terjeda, mohon maaf, ditelepon sama guru saya, jadi nggak enak. Ya orang Ustadz sama juga. Jadi begini, kita nggak perlu seperti itu sudah kita normal aja. Kalau seandainya bangun tidur, kemudian ya kita nggak merasa apa-apa dan tidak mendapati apa-apa, ya sudah. Kan rutinitas bangun tidur kan ya sudah, orang bangun tidur biasanya kan ya pipis kan, udah pipis dicek gitu kan. Kalau ternyata nggak ada apa-apa, ya udah ngapain dipersoalkan begitu. Kecuali kalau ada apa-apa, kan ada kemungkinan misal kencing, kemungkinan misal mani dan seterusnya, tergantung. Boleh jadi orang itu memang dia mimpi basah tapi dia nggak merasakan apa-apa juga. Kan tinggal dicek itu baunya gimana. Kan kencing kan punya bau tersendiri, kemudian mani kan punya bau tersendiri. Dari situ dia menghukumi. Nggak harus ganti celana dalam setiap hari. Jelas ya? Lah kan kita sudah menjelaskan rinciannya kan. Wadi kapan keluar, mati kapan keluar, kan sudah ada rinciannya kan tadi. Enggak. Kondisinya nggak seperti itu. Bangun tidur keluar mati, bangun tidur keluar wadi, enggak. Gitu. Yang memungkinkan ya kencing, mungkin karena sebelum tidur dia nggak kencing, kemudian minumnya banyak, kemudian males, ya kemudian boleh jadi kan itu kan. Tinggal dibawa saja. Atau mimpi basah begitu. Dia mimpi tapi dia lupa, kan boleh jadi. Tapi kalau wadi nggak kayak gitu. Kajiannya hanya setiap malam Sabtu ya? Iya, setiap malam Sabtu. Sementara seperti itu. Baik. Amin wafiq. Masih ada lagi? Karena tubuhnya ledak bersih. Apakah ini berlaku juga bagi orang tua yang mengompol ketika tidur? Air kencingnya terkena tubuh. Mengompol ini kan ada unsur ketidaksengajaan. Orang ngompol ini kan dia ini kita menganalisis soal ya. Jadi mengompol. Kalau memang unsur ketidaksengajaan begitu. Kan ada orang ya yang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, dia kontrol kencingnya dia lemah begitu. Ya kalau seperti itu ya nggak masuk loh. Kalau seandainya dia sengaja mengencing diri sendiri ya itu sama, bahkan lebih parah lagi. Jadi di sini maksudnya adalah orang tahu dia kencing, dia bisa kontrol, kemudian dia kayak gitu habis kencing nggak cebok gitu. Atau bahkan dia mengencing diri sendiri sengaja. Kalau ngompol ini kan ya al-zahir minas su'al annahu min ghairi ta'ammud. Begitu. Mbak Dignity atau Mas Dignity. Masih ada lagi? Last question, pertanyaan terakhir ya. Kalau memang masih ada. Baik. Sepertinya tidak ada ya. Gimana Mbak Admin? Cukup? Mbak Pena? Cukup Ustadz. Baik. Barakallahu fikum, nuhallil wa nusalli ala Rasulillah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minin wal mu'minat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum.